berdoa bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Tenggelamkan kami di hadirat-Mu ya Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami. Haleluya, haleluya. Kami merindukan-Mu Bapa. Jiwa ruh Tuhan merindukan. Yesus, Engkaulah kehidupan kami. Haleluya. Engkau harta abadi kami Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu yang mulia. Kami merindukan-Mu Bapa surgawi. Haleluya. Oh, segala pujian bagi-Mu. Kami datang membawa syukur kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu Bapa. Oh, Bapa yang baik. Kasih-Mu melimpah di hidup kami. Kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa. Allah yang Maha Kudus, kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Bapa. Oh, mulia dan agung Engkau, Raja di atas segala raja. Pencipta alam semesta, penguasa tunggal hidup kami. Kerajaan-Mu dari kekal sampai kekal. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Haleluya, haleluya. Allah yang Maha besar, Allah yang Maha kuasa, berkuasa atas surga bumi dan di bawah bumi. Kerajaan-Mu dari kekal sampai kekal Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau bertahta di tempat yang maha tinggi. Para malaikat serafim menyembah. Segala ciptaan-Mu menyembah. Para saleh-Mu menyembah. Kau bertahta di tempat yang maha tinggi. Di terang-terang ini Bapa.
Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau memilih kami, Tuhan. Tuhan yang menyembahmu. Izinkan kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Penuhi hati kami dengan pujian penyembahan kepada-Mu. Berikan kami gairah surgawi menyembah-Mu. Segala puji hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi Sang Raja. Terima kasih. Tutup bungkus tempat ini dalam kuasa Tuhan. Tubuh jiwa dan roh kami tutup bungkus dalam kuasa Tuhan. Perlindungan kuasa darah Yesus melindungi ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Terima kasih Bapak. Biarlah konsentrasi kami Tuhan terpusat hanya kepada-Mu Yesus untuk menyembah Engkau. Setiap pikiran-pikiran yang mengembara kemana-mana, dalam nama Yesus kami taklukkan di bawah kaki sana. Terima kasih. Terpuji Allah. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya, memberikan pujian dan penyembahan sebagai korban ucapan syukur kita kepada-Nya. Biarlah jangan ada lagi yang di pelatarannya, tetapi marilah kita masuk di dalam tahta kudus-Nya untuk berjumpa secara pribadi lepas pribadi dengan Haleluya, Jesus. Bawaku lebih dalam, masuk hadirat
Bapa. Engkau ditinggikan atas setiap pujian dan penyembahan kami, Bapa. Engkau bertahta di atas pujian kami, Tuhan. Haleluya. Syakaralabayarama, syakaralabayarama. Haleluya. Haleluya. Syakaralabayarama, takaraba, syakaralabayarama.
kami ada sampai saat ini Tuhan, semuanya karena kemurahan, semua karena kasih setiamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung Engkau ya Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau
Kudus, Kudus dinaikkan, maka suasana surgawi itu ada di tengah-tengah kami. Hadirat Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami nggak mau main-main dengan kekudusan ini. Urapi setiap kami yang hadir pada pagi siang ini Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus melalui hamba-Mu yang hina ini. Urapi kami Tuhan, terutama urapi hamba-Mu dengan hikmat, akal budi marifat yang daripada-Mu. Urapi mulut lidah hamba, sembunyikan hamba di balik kemuliaan-Mu saja. Biar hanya nama-Mu, kuasa-Mu ditinggikan di tengah-tengah kami. Dan terlebih lagi firman yang sebentar Engkau kabur Tuhan, itu merupakan kebenaran dan merupakan jawaban bagi setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran akan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, pernah nggak suatu saat HP kita lowbat, ya, dan ketika kita lihat, aduh, sudah 1%, ya, sudah 1%, panik. Sebagian besar dari kita pasti panik, ya. 1%, aduh, di mana ini ada colokan, ya, kita pasti akan cari colokan untuk mencas HP kita. Kita langsung cari. Gak peduli kita sedang ngapain Bapak Ibu Saudaraku, yang penting HP ini bisa saya colokkan untuk bisa menyelamatkan, gak sampai mati. Bapak Ibu Saudaraku, demikian dengan kerohanian kita, ya. Kerohanian kita itu juga sama. Ada kalanya rohani kita itu kosong, ada rohani kita satu saat kering, capek, gak ada tenaga Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu tandanya baterai kerohanian kita tinggal 1%. Saatnya kita harus cari colok. Kita colokkan, kita harus ngecas. Dan yang benar, yaitu kita harus cas sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Doa puasa adalah momen kita untuk menempel, ya, untuk melekat erat kepada Tuhan. Saatnya kita ngecas sama Tuhan hingga kerohanian kita ini pulih penuh kembali. Oleh karena itu, pagi siang ini saya ambil tema dampak doa puasa dengan subtema melekat kepada Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-9. Mazmur 63 ayat 9, Mazmur Daud. Pasal yang ke-63 ayat yang ke-9. Di sana Daud berkata, jiwaku melekat kepadamu. Garis bawahi kata melekat. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Kata melekat bukan hanya sekedar dekat, Bapak Ibu Saudara. Melekat ini nempel, lengket, dan gak bisa dipisahkan. Yohanes 15 ayat 5. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-5. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, garis bawahi, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata tinggal di dalam aku itu dalam bahasa Ibrani-nya itu dikatakan dampak, ya, artinya melekat, sebagaimana perangko melekat kepada amplop, ya, nggak akan bisa dilepas. Kalau toh dipaksa untuk dilepas, maka perangko itu akan sobek, akan rusak. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu harus dekat itu, harus bisa melekat erat. Kalau kita dilepas dari Tuhan, kita akan rusak.
hidup kita akan robek. Dan doa puasa ini akan memaksa hidup kita untuk melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena saat puasa kita dengan sengaja dilepaskan akan kebergantungan kita pada yang lain. Ya, lepas dari makanan, lepas dari hiburan, lepas dari medsos. Supaya apa? Supaya kita fokus hanya kepada Tuhan. Sehingga melakukan itu bukan otomatis, Bapak Ibu Saudara, nggak otomatis melakukan itu. Itu perlu dari kita. Jadi itu adalah pilihan kepada kita untuk kita bisa sadar untuk bergantung hanya kepada kepada Tuhan, bergantung total kepada Tuhan. Siang ini saya akan ajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk melihat dampak dari kita doa puasa. Dampak yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kepekaan rohani dipertajam. Daniel 9 ayat 3 dikatakan demikian. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Waktu itu Daniel doa puasa. Dan apa yang terjadi? Ketika Daniel doa puasa, malaikat Tuhan Gabriel datang. Bahkan datangnya apa, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ, dia terbang dengan cepat ke arah Daniel. Ketika Daniel doa puasa, malaikat Gabriel datang dengan cepat terbang kepada Daniel dan berkata kepada Daniel, memberikan pengertian, memberikan pewahyuan kepada Daniel, hingga Daniel dapat kejelasan tentang masa depan dari bangsanya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita doa puasa, telinga rohani kita akan dipertajam. Kenapa? Karena perut kita kosong. Perut kita dikosongkan sehingga roh kita lah yang diisi. Suara Tuhan yang tadinya samar-samar, mungkin kecil atau mungkin bahkan nggak kedengaran, Bapak Ibu Saudara, itu ketutup oleh noise dunia, kebisingan dunia, sehingga ketika kita doa puasa, suara Tuhan itu bisa jelas. Kita hidup ini di zaman yang berisik, ya Bapak Ibu Saudara, di mana notifikasi HP centang-centing, ya. Belum lagi isu gosip, belum lagi masalah di kerjaan, belum lagi cicilan, ya. Banyak ya kita cicilan sampai mencicil dan lain sebagainya, dan semua itu membuat suara Tuhan semakin kecil, bahkan kita mungkin nggak bisa dengar suara Tuhan. Doa puasa ini sepertinya kita matikan noise itu, kita kecilkan kebisingan dunia, sehingga tiba-tiba kita dengar suara Tuhan. Anakku, ini jalan yang harus kamu ambil. Saya mau tanya jujur kepada Bapak Ibu Saudara, minggu ini siapa yang paling keras mendengar suara Tuhan di dalam hidup saudara? Maksud saya gini, dalam minggu-minggu ini suara apa yang paling jelas kita dengarkan? Jangan keras-keras dalam hati saja. Suara kekhawatiran kah? Atau suara trauma masa lalu kah? Atau suara Tuhan? Kalau suara Tuhan sudah mulai pulang, ini waktunya kita ambil doa puasa. Bersyukur ya, kita di Juanda ini tiap seminggu sekali ada yang pasti kita ada doa puasa di tempat ini. Kalau ada di tengah-tengah yaitu hari Kamis, kita gabung dengan pusat untuk doa puasa. Tapi yang kelihatan wajib kita pasti datang di tempat ini. Itu di hari Sabtu. Kesempatan kita untuk ambil waktu doa puasa, ngecas kita sama Tuhan. Dampak doa puasa, kita bisa dengar suara Tuhan.
Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, dampak ketika kita berdoa puasa, ketergantungan diri dimatikan. Matius 4 ayat 1 sampai ke 8. Dia Matius 4 ayat 1 ke 8 sampai ke 4 ya, maksud saya. Matius 4 ayat 1 sampai dengan ke 4. Itu cerita tentang Tuhan Yesus ketika berdoa puasa dibawa roh ke padang gurun. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Bapak Ibu Saudara. Lalu iblis datang. Katanya, kalau engkau anak Allah, suruh batu ini jadi roti. Yesus apa? Pasti ya. Yesus manusia pada saat itu. 40 hari 40 malam, Bapak Ibu Saudaraku, enggak makan, berpuasa, pasti lapar. Tapi jawab Yesus, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Saudaraku, puasa itu membuktikan satu hal. Kita bisa hidup tanpa hal yang kita kira harus ada. Ya. Kita bisa hidup tanpa hal yang harus kita kira itu harus ada. Tentunya kita sering merasa kalau nggak ngopi pagi hari itu nggak semangat kerjanya. Ya, banyak kalau nggak ngopi nggak semangat. Kalau nggak bisa, nggak scroll TikTok dulu atau Instagram dulu, sebelum tidur nggak bisa tidur aku, masih kepikiran. Itu adalah hal-hal yang bisa mengikat kita. Dan puasa ini melatih iman kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa tanpa nasi pun kita masih hidup. Tanpa nasi pun Tuhan bisa melihara hidup kita. Sebagaimana seorang anak kecil di kedua tangannya pegang lollipop, ya, ada permen yang begitu manis, begitu indah, dipegang, digenggam terus sama anak itu. Papanya mau gandeng dia, mau gandeng tangannya, nggak bisa, karena apa? Tangannya penuh dengan permen. Ayo gandeng nak, nggak bisa. Lalu papanya bilang, nah lepas dulu permennya, papa mau gandeng kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak dari kita, tangan kita menggenggam permen-permen dunia. Jabatankah, hobi, luka batin, dendam, mungkin iri hati, dan masih banyak permen-permen dunia yang serasa itu sangat berharga. Hal itu susah untuk kita lepaskan. Tuhan mau menggandeng kita, tapi apa? Tangan kita nggak kosong. Tangan kita sedang sibuk genggam hal yang kita anggap itu berharga, hal yang kita anggap itu tidak bisa kita lepaskan dari hidup kita. Puasa itu proses untuk melepaskan permen-permen itu, supaya tangan Tuhan bisa kita gandeng, tangan Tuhan bisa kita genggam. Mungkin pagi ini ada permen-permen yang mungkin masih kita berat, kita gendoli Tuhan, ya kita gandoli permen ini. Pekerjaan ini nggak bisa aku lepaskan, aku sangat tergantung dengan pekerjaan ini. Harta ini sangat tergantung, aku nggak bisa aku lepaskan. Dan keadaannya sudah kritis yang harus ditolong, tetapi dia harus genggam terus. Yang ini Tuhan ingatkan kepada kita, ayo lepaskan permen yang tak berguna bagi Tuhan, supaya apa? Tangan kita bisa kosong dan tangan kita bisa genggam pegang erat tangan Tuhan. Dampak yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, otoritas dan kuasa ilahi dilepaskan ketika kita doa puasa. Otoritas dan kuasa ilahi dilepaskan. Markus 9 ayat ke-29. Saat itu murid-murid gagal
mengusir setan dari seorang anak. Ya. Dan Yesus bilang, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Berarti apa? Berarti ada jenis terobosan, ada jenis mujizat, ada jenis kemenangan yang hanya bisa terjadi kalau disertai dengan doa dan puasa. Kenapa? Karena dengan doa puasa kita bisa melekat sama Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang dialirkan, ada kuasa Tuhan yang dilepaskan dari Tuhan mengalir ke dalam kehidupan kita. Ingat Yohanes 15 ayat 5 tadi, ranting itu nggak bisa berbuah kalau nggak melekat pada pokoknya. Ranting itu nggak punya kuasa sendiri, dia nggak akan bisa hidup apalagi berbuah. Dan kuasa itu mengalir dari pokok ke ranting sehingga ranting itu bisa berbuah. Demikian juga saat kita melekat lewat doa dan puasa, kuasa Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Ester 4 ayat 16. Ketika itu Ester akan menghadap raja untuk menyelamatkan bangsanya. Resikonya mati? Iya. Karena nggak sembarangan untuk menghadap kepada raja. Tapi apa yang dilakukan Ester? Dia katakan ya, kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi, berpuasalah untuk aku. Aku dengan daya-dayaku pun akan berpuasa. Hasilnya apa? Hasilnya bangsa Yahudi diselamatkan. Saya pernah alami pengalaman pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika itu ada keluarga dari salah seorang jemaat DFA minta bantuan support doa. Ya. Ada hari yang diminta untuk kami melayani, dan seminggu sebelumnya saya bermimpi, Bapak Ibu Saudara. Saya bermimpi, entah itu saya menghampiri atau dia yang menghampiri, saya nggak tahu-tahu itu ada di depan saya seorang anak bayi, ya, dia mengulurkan tangannya kepada saya. Saya lihat dia belum bicara apa-apa karena dia masih bayi, belum bisa bicara ya. Dia mengulurkan tangannya dengan sorot mata yang tajam, seakan ada sesuatu kata yang ingin diungkapkan. Tolong aku. Itu yang bisa saya tangkap dari sorot matanya. Dan ketika itu saya pegang tangannya, saya raih. Dan sekali lagi dengan sorot mata tajam, dengan raut muka yang sungguh berharap, tolong aku. Setelah itu udah. Dan seminggu kemudian keluarga dari salah seorang anggota FA ini minta bantuan kami untuk berdoa. Saat itu istri saya masih sebagai gembala FA ya. Saya di wilayah waktu itu, dan kami support menentukan hari untuk kita berkunjung ke rumah sakit. Dan sebelumnya kami berdua ambil sepakat doa puasa. Kita terus doa puasa, kita berpuasa saat itu, kita berdoa, kita minta sama Tuhan, ada apa? Kita intim sama Tuhan. Dan besoknya Bapak Ibu Saudaraku, kami dijemput, kami berangkat ke rumah sakit di Husada Utama saat itu. Ternyata langsung diajak masuk ke ICU. Nggak bisa banyak-banyak kan, di situ harus dua saya sama istri saya didampingi dengan suster perawat masuk ke situ. Dan siapa yang kami hadapi? Kedua orang tuanya melihat dari kaca ya, dari ruang sebelah ada kaca besar itu, dia melihat di sana. Orang tua beserta keluarganya. Saya hampiri di sana seorang bayi tergeletak di ranjang ICU dalam keadaan koma. Dan saya melihat wajahnya,
persis, rambutnya potongannya agak ikal. Saya lihat persis, saya langsung kaget ya, kaget pasti. Ini seperti bayi yang menghampiri di dalam mimpi saya seminggu yang lalu. Saat itu saya langsung berdoa sama istri saya. Dan seperti di dalam mimpi Bapak Ibu Saudaraku ya, saya lakukan, saya pegang tangan bayi itu. Saya pegang. Dan disaksikan oleh suster perawat juga. Jari saya ini digenggam langsung sama bayi itu. Digenggam dan bayi itu langsung tersenyum. Kaget susternya loh. Kita lanjut doa, terus doa. Saya nggak perpanjang karena memang ini panjang, karena si bayi ini ternyata ada sempat dipersembahkan ya, dengan tujuan tertentu. Bayi ini ingin lepas dari ikatan kuasa gelap tersebut. Setelah kami doa, dia kondisi masih tersenyum, belum buka matanya memang, tapi tangannya itu terus seakan nggak mau melepaskan tangan saya ketika saya selesai berdoa. Ketika kami sharing sama kedua orang tuanya, dia bilang sudah seminggu anak saya ada di ICU dalam keadaan koma. Saya langsung seminggu yang lalu dia menghampiri saya di dalam mimpi saya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita doa puasa, kita melekat sama Tuhan. Tuhan pakai hidup kita semua, Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan pakai untuk alam Tuhan, melepaskan kuasa Tuhan melalui hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan pakai untuk kita melepaskan kuasa kepada orang-orang yang kita layani. Namun jangan salah paham, saudara. Tujuan kita puasa bukan untuk memaksa Tuhan nurutin kita. Ya, jangan salah paham. Bukan kita puasa untuk Tuhan nurut kepada kita, tapi kita puasa adalah untuk melekat kepada Tuhan. Dan dari kelekatan itulah lahir terobosan, lahir kuasa dari Allah, kuasa ilahi melalui hidup kita. Lalu bagaimana cara untuk yang praktis untuk kita bisa berpuasa? Yang pertama, caranya tentukan tujuan. Jangan puasa itu cuma karena mau diet atau ikut-ikutan. Ya, mumpung puasa, kesempatan sekalian diet. Ya, tetapi tujuan puasa harus jelas. Tuhan pernah mengajarkan di Yesaya 58 ayat 6-9. Itu cara berpuasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan cara puasa kita katakan, Tuhan, aku berpuasa karena aku mau lebih dekat dengan Engkau. Cara praktis yang kedua, ganti jam makan kita dengan jam membaca firman Tuhan. Ya. Lapar fisik itu alarm buat kita. Begitu lapar, jangan langsung teringat, aku mau makan apa ya. Tetapi begitu lapar, kita harus kita buka Alkitab, kita menyembah, kita doa. Biar lapar itu, lapar fisik, diubah menjadi lapar rohani kita untuk dekat intim sama Tuhan. Cara praktis yang ketiga, matikan distraksi, gangguan dari luar, gangguan yang mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan satu hal. Percuma kalau ketika kita puasa makan, tetapi 6 jam kita tetap scroll yang Instagram atau TikTok atau apa. Puasa itu pakai, puasa makan ya sekalian puasa dari hiburan yang enggak. Dan cara yang praktis yang keempat, akhiri dengan ucapan syukur.
Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jangan dibalikkan, minta dulu kepada Tuhan, baru kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Ya, melekat dulu sama Tuhan, baru kita minta. Ketika kita melekat sama Tuhan, Tuhan katakan minta apa saja. Minta apa saja yang tentunya yang berkenan di hadapan Allah ya. Dan semuanya itu akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Musuh terbesar dari kelekatan kita bukan iblis, Bapak Ibu Saudaraku. Musuh terbesar itu adalah distraksi, gangguan, kesibukan, HP, ambisi, luka batin kita. Dan doa puasa adalah cara Tuhan memotong semua distraksi itu. Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ia akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk itu diam, tinggal, anteng, menetap, melekat. Sebagai orang kita harus melekat, tinggal diam di dalam naungannya Tuhan, supaya perlindungan Tuhan ada sempurna di situ. Kita hidup ditopang sama Tuhan, kita akan dikuatkan sama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku Sabtu depan ketika kita puasa lagi, kita doa puasa di tempat ini ya, kita belajar berbicara sama Tuhan ketika kita kosong, ketika kita melekat sama Tuhan. Dan saya percaya ketika kita lakukan puasa, kita dekat lekat sama Tuhan, ada satu hal yang gak bisa dibeli, itu apa? Hadirat Tuhan kita akan rasakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk melekat kepadamu, bukan hanya saat butuh berkat, tetapi karena kami rindu pribadi-Mu. Ampuni kami kalau selama ini tangan kami penuh dengan permen-permen dunia, penuh dengan hal-hal yang susah untuk kami lepaskan, penuh dengan sesuatu yang berat untuk kami condong, untuk kami tetap tidak bisa melepaskan itu. Hari ini bantu kami Tuhan, berikan kekuatan yang daripada-Mu untuk kami boleh lepaskan itu. Kami mau melekat, dan lewat doa puasa ini tahirkan hati kami, tajamkan telinga rohani kami, dan alirkan kuasa-Mu dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalikan Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah disegarkan, dikenyangkan, dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa ya firman Tuhan siang hari ini, bahwa dampak melekat pada Tuhan melalui doa dan puasa itu luar biasa dahsyat. Jadi marilah kita ambil komitmen untuk doa dan puasa. Terima kasih Pak Hendra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaannya, keluarganya, dan segala hal. Pujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu Ku Rasakan Kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa
Terima kasih Bapa. Kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mencurahkan kuasa-Mu di tempat ini. Engkau mencurahkan kuasa-Mu di hati kami. Mencurahkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami sebagai orang yang dipilih oleh Engkau Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak bisa maju sendiri Tuhan, tapi kami butuh kuasa-Mu Bapa. Ya Abah, sebentar lagi kami akan menaikkan doa syafaat secara berkelompok. Taruh hati-Mu Tuhan. Hura bakasi kirada. Hura bakasi. Shirada. Hura bakasi. Hura bakasi. Hura bakasi. Tuhan menjalani lawatan Tuhan bekerja di tempat ini, dan kami mau berseru-seru untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk segala pergumulan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Kami mau berseru untuk gereja-gereja Tuhan. Kami mau berseru Tuhan untuk segala sesuatu di bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Kami mau berseru untuk kesulitan ekonomi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhkan kami dengan Roh-Mu Tuhan yang berseru-seru dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang dahsyat. Haleluya, glory, haleluya, amin.
pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Terima kasih seluruh tim musik, worship leader, singers, para pendoa, Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita ada beberapa yang izin ya Bapak Ibu, tapi puji Tuhan kita tetap setia ya. Untuk ibadah hari Sabtu tetap seperti biasa jam 10. Bapak Ibu kita dukung dalam doa saudara kita Mas John yang biasa main keyboard di depan. Ini hari ini rencananya operasi karena ada pendarahan di otak ya. Tadi malam saya diinfo di rumah sakit Mitra, tapi tadi pagi saya dengar berita sudah di rumah sakit Dr. Stomo, dan tadi saya telepon Mbak Rita, kita berdoa sama-sama, dan rencananya hari ini operasi. Saya tanya jam berapa, belum tahu ya. Kita dukung dalam doa ya Bapak Ibu ya, supaya mujizat Tuhan terjadi ya. Puji Tuhan, itu saja yang perlu saya sampaikan, dan nanti sore ada ibadah wanita tangguh jam 4:30 di tempat ini ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan Bapak ini. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sampai di akhir daripada daripada ibadah doa bersama siang hari ini. Kami percaya kita semua diberkati ya dengan pujian menyembah, terutama dengan firman Tuhan. Amin. Baik, kita tidak berlama-lama. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan betapa hebat ya Tuhan kita itu luar biasa. Apapun yang menjadi persoalan kita siang hari ini, Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan bagi kami. Amin ya. Ayo kita bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
siang hari ini ibadah dua puasa bersama yang Tuhan sudah berkati dari awal hingga selesainya. Kami mengucap syukur untuk pujian penyembahan kami. Kami bisa menikmati hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Hendra. Apapun yang kami dengar dan kami baca pada siang hari ini, biarlah kami tetap melekat kami berdoa puasa merupakan satu jaminan dalam hidup kami bahwa kami akan lebih memahami benar bahwa lebih dekat dengan firman Tuhan, lebih dekat, lebih melekat kepada Tuhan. Artinya ada jawaban yang Tuhan beri bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang melayani pada siang hari ini, baik itu Bu Jenny, Rika dan juga Pak Doni, bahkan di musik Pak Supri dan juga Pak Didi, Mas El dan Pak Ridwan dan juga hamba-Mu yang lain termasuk Ruth sebagai penanggung jawab berdoa puasa bersama. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan selalu memperhitungkan dan Tuhan memberkati kehidupan mereka, karena apapun yang mereka kerjakan selalu menjadi bagian kehendak-Mu untuk memberkati hidup dan kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh orang Bapak Ibu kekasih kami yang pada siang hari ini. Kami akan menikmati Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyediakan bagi kami, Tuhan memberkati. Di saat kami makan, kami minum, kami tetap sehat, kuat untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Berkatilah hidup dan kehidupan mereka. Mereka mau datang di tempat ini karena satu hal yang terpenting. Mereka mau berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi pelayanan Tuhan, bagi bangsa ini, sehingga seluruh hal yang mereka berdoa Tuhan berkati. Tuhan memberkati mereka dalam semua tugas tanggung jawab mereka, apapun yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah anak-anak, menantu dan cucu-cucu-Mu, diberkatilah juga usaha dan pekerjaan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, Engkau diberkati tetap naik, tidak akan mengalami. Engkau diberkati selalu menjadi kepala bukan ekor. Engkau diberkati masuk dan keluar, karena apapun yang Engkau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Allah yang kudus yang selalu turun memenuhi, menuntun, membimbing dan memberkati Bapak Ibu mulai dari siang hari ini terus sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama saya berkata, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bapak Benny. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Bu, kesuci, 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 kasih nak Oma, kasih nak Oma, kasih nak Oma. Dari seluruh tim doa mengucapkan selamat ulang tahun Beni. Tuhan Yesus memberkati, di Bapak tetap sehat, diberkati oleh Tuhan. Senantiasa menyayangi seluruh jemaat Tuhan. Ya, kami dari tim doa Pak tidak bisa mempersembahkan apa-apa untuk Bapak, hanya doa Pak, supaya Tuhan tetap urapi bersama dengan Buning untuk menjadi gembala di sini, orang tua kami yang mengarahkan, mengajar kami, mendidik kami sebagai anak-anak rohani. Biarpun Pak Beni dengan Bu Beni itu lebih muda dari saya, tapi sebagai orang tua yang ditunjuk Tuhan, kita harus menghormati sebagai orang tua. Ya, puji Tuhan. Kita sebelum potong tumpennya kita doa dulu untuk Pak Beni ya. Bapak Ibu kita ulurkan tangan kepada Pak Beni, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah tambahkan setahun usia Pak Beni Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kesehatannya Tuhan. Engkau memberkati rumah tangganya, pekerjaan, pelayanannya Bapak. Terlebih di dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berikan roh hikmat, kewahyuan, wibawa, otoritas ilahi, makrifat surgawi boleh turun atas hamba-Mu, dan biarlah pengurapan double porsi daripada Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan di dalam melayani Engkau Bapak, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan hamba-Mu, Tuhan suami istri boleh melayani dengan kasih sayang dari Tuhan. Mampukan hamba-Mu Tuhan. Biarlah hati Bapa terus ada dalam kehidupan Pak Beni, sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan boleh merasakan bahwa ada Bapa di tempat ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Berikan Pak Beni hati hamba Bapak untuk melayani Engkau dengan kerendahan hati, penuh kasih sayang kepadamu Bapak, mengabdi sebagai seorang hamba kepadamu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Satukan hati dan roh jiwa kami, seluruh Tuhan, tim doa ini bersama dengan hamba-Mu untuk kami boleh Tuhan mendukung pelayanan hamba-Mu Tuhan. Biarlah api doa itu terus ada dalam kehidupan Pak Beni, Bu Beni Tuhan. Bahkan dalam tim doa ini Bapak, api doa itu terus ada, menyatukan kami Bapak, untuk kami boleh melayani bersama-sama dengan Engkau di sisa usia kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk bungkus hamba-Mu sekeluarga dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapak, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Saya bicara sedikit boleh ya? Oke. Pertama, terima kasih untuk Bapak Ibu semua, Ibu Ruth tim doa untuk tumpengnya. Saya ini satu-satunya orang yang kurang tidak nyaman dengan begini-begini. Ya. Istri saya boleh, kalau saya tidak. Saya itu kalau bilang ulang tahun, saya berharap orang tidak tahu. Padahal saya sudah hapus dari Facebook supaya saya tenang-tenang saja, tapi tetap ada saja. Jadi kalau orang tidak ucap, saya senang sekali juga. Tapi saya puji Tuhan, terima kasih. Yang saya mau sampaikan begini, bagi saya satu hal yang penting, pada saat kita menikmati 1 tahun usia, itu merupakan anugerah, kesempatan yang Tuhan kasih bagi saya untuk bisa menikmati melakukan tugas pekerjaan ini. Jadi kalau kesempatan yang Tuhan, itu saja yang saya bangun tidur, walaupun tidak Tuhan terima kasih, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan 1 tahun lagi untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita selalu sama tentunya, tapi ada hal yang saya mau sampaikan, bahwa tentunya saya mengucap syukur. Ini juga sudah merupakan anugerah yang terbesar, dan hari ini untuk tumpeng yang ketiga. Semoga tidak ada lagi yang lain-lain gitu. Saya itu berharap begitu. Saya tadinya tidak mau datang, serius Bapak Ibu.
karena ada tamu, ya pikir-pikir, tapi saya dengar ada tumpeng, aduh ada lagi, jadi saya datang lagi. Tadi kalau enggak, jadi tidak datang. Tapi puji Tuhan, terima kasih banyak saya. Iya, saya sudah awal, cuma karena saya lihat Ibu Ruth sini beberapa kali tadi Ibu Ruth di situ. Mari kita akan kembali, ya. Lalu yang kedua, saya menyampaikan terima kasih buat teman-teman dari kami, kalau sudah lewat nggak usah. Sudah kata kali, terima kasih juga nih Bu Rita. Tuhan memberkati semuanya. Happy birthday Pak Beni. Tuhan anugerahi dengan kesehatan, kekuatan, iman yang kuat, dan bahkan berkat yang berlimpah. Amin. Happy birthday Pak Beni. Tuhan memberkati kelainan pekerjaan dalam segala, Tuhan berkati. Amin. Happy birthday Pak Beni. Tuhan Yesus memberkati, semakin diurapi Tuhan. Cinta jemaat, jiwa yang Tuhan percayakan di Juanda. Amin. Selamat Pak Beni. Sehat selalu. Pelayanannya diberkati Tuhan. Rumah tangganya, pekerjaannya. Amin. Luar biasa. Amin. Happy birthday Pak Beni. Sehat sampai selalu. Lancarkan hidupnya. Tetap setia melayani Tuhan. Kami tim PAW ibadah doa puasa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Kepala Pak Beni.